Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Sabtu ya, tanggal 18 Januari tahun 2025 teman. Ya, kami berada di kebun salah seorang sahabat kami ya. Usia tanam ini perkiraan kami sekitar 4 sampai 5 tahun teman-teman ya. Beliau kenal kami sejak tahun Oktober ya, tahun 2021 sebagian ya. Beliau membeli bibit dari kami ya. Tahun kemarin itu sebenarnya sudah mulai berbunga, tetapi banyak yang rontok ya. Secara fisik sebenarnya tanaman cukup untuk dibuahkan, meskipun kalau dibandingkan dengan di kebun durian, pohon durian di tempat kami itu jauh teman-teman. Jadi usia sama tapi postur dan fisiknya beda jauh, karena memang kalau di tempat kami itu kan perawatannya sesuai dengan SOP kami, sedangkan di sini itu kurang teman-teman. Jadi seperti pemberian pupuk mikro itu pun juga tidak secara rutin, kemudian NPK juga tidak secara rutin. Kenapa bisa tumbuh seperti ini? Karena mineral tanahnya barangkali mendukung. Apakah kondisi mineral tanah itu cukup? Faktanya tidak teman-teman. Ya, faktanya tidak. Ya, banyak sekali yang mempengaruhi, salah satu iklim ya. Iklim mungkin juga mendukung, tetapi ya fakta yang berbicara. Jadi pohon yang sebesar ini itu kemarin berbunganya banyak ya, tetapi yang jadi satu pohon itu paling hanya 1, 2, 3, paling banyak 5. Dan itu tidak semuanya, padahal rata-rata itu hampir semuanya berbunga, karena memang ya kondisi fisiknya mendukung teman-teman. Nah, dari sini kita banyak belajar ya. Kami sering mengatakan bahwa perawatan itu sangat penting. Perawatan itu sangat penting meskipun kondisi mineral tanah dan iklim itu mendukung, itu tidak cukup teman-teman. Perlu peran serta kita ya, peran serta kita dalam membuat tanaman itu menjadi lebih bagus. Ya. Kami sering mengatakan bahwa output itu tergantung kepada input yang kita berikan. Nah, ini faktanya seperti itu. Jadi kalau dibandingkan ya, memang jauh teman-teman. Jadi pemiliknya kebetulan sahabat kami, itu kemarin ketika kami kirimi video kami ya, itu beliau kaget ya, kok bisa muat sebanyak itu. Kemudian oh iya, kok bisa fisiknya sebesar itu ya, karena memang beda perawatannya. Ya, beda perawatannya. Beda nutrisi yang diberikan. Ya. Nah, memang teman-teman di tanah itu sudah ada yang namanya hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman kita, tetapi ya itu tidak cukup. Ya, itu tidak cukup. Sangat tidak cukup. Nah, faktanya sudah banyak yang membuktikan. Kami sering keliling ya, kami sering teman-teman berkeliling, itu kebetulan ketemu pohon durian usianya udah 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun. Itu kalaupun berbuah itu juga tidak maksimal. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah begini. Jadi ketika kami tanya setelah ditanam, ya udah dibiarkan aja, tuh bahkan mungkin dikasih NPK belum tentu juga 1 bulan sekali, penyemprotan juga sama sekali. Nah, di tempat ini itu NPK-nya itu jarang sekali diberikan. Barangkali mungkin 4 bulan atau bahkan 5 bulan baru diberikan. Sehingga kelihatan ya, secara fisik memang tumbuh bagus. Tetapi ketika tanaman ini ya harus produktif, itu tidak bisa teman-teman. Tidak bisa.
Jadi kalau teman-teman ingin ya kebun duriannya itu produktif, ya cukupi nutrisinya. Jadi unsur makro primer nitrogen, fosfat dan kalium, kemudian ditunjang oleh makro sekunder, tadi makro primer, makro sekundernya apa? Kalsium, magnesium, sulfur, kemudian ditambah dengan unsur mikro. Nah, di sini NPK itu jarang diberikan. Kemudian unsur makro sekunder juga sepertinya tidak pernah, apalagi yang primer. Ya, apalagi yang primer. Ya, sehingga pohon-pohon yang sudah sebesar ini meskipun berbunga cukup banyak, dia akan rontok. Jadi tanaman itu, teman-teman, mempunyai sifat fisiologis seperti halnya kita. Jadi kecenderungan tanaman itu tumbuh. Tapi di satu saat mereka juga ingin berkembang biak. Ya. Nah, ketika tanaman ini berbunga, kemudian nutrisinya dianggap tidak cukup bagi dia untuk menjadi buah, ya mereka lebih memilih untuk tumbuh, ya, untuk mempertahankan diri daripada memperbanyak. Itu adalah sifat fisiologis tanaman. Nah, ketika tanaman ini mengukur itu, lebih baik ya saya tumbuh aja. Akhirnya apa? Ketika tanaman memilih untuk tumbuh, ya, maka bunganya atau bakal buahnya yang dirontokkan. Ya, seandainya kemarin itu, ya, nutrisinya cukup, saya yakin, ya, banyak yang jadi, teman-teman. Banyak yang jadi. Ya, karena secara fisik pohon durian sudah mampu untuk proses generatif. Ya, jadi sekali lagi, ya, kalau teman-teman punya kebun durian, teman-teman punya tanaman durian, rawat dengan baik. Peran kita sangat penting, cukupi kebutuhan nutrisi makro primer, makro sekunder dan mikro. Syukur kalau ditambahi dengan misalnya biostimulan, asam amino, asam humat, kemudian mikroorganisme, citosan, dan lain sebagainya, itu tanaman akan berproduksi lebih maksimal, teman-teman. Jadi semua tergantung kepada kita. Ya. Usaha itu akan sebanding dengan hasil. Jadi hasil yang akan kita dapat itu sebanding dengan usaha yang kita kerjakan. Nah, pohon durian ini kalau perawatannya tetap sama seperti tahun sebelumnya, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Karena itu, ya, sejak kemarin kami sudah memberikan masukan kepada pemilik ini untuk merawatnya lebih baik. Ya, merawatnya lebih baik dengan memberikan nutrisi makro primer secara rutin, makro sekunder secara rutin, kemudian mikro juga dan penyemprotan kalau bisa 10 hari sekali minimal, ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya. Oke, teman-teman, ya, tetap semangat berkebun durian bersama kami di Wani Durian dari daerah Kabat, salah satu kecamatan di Banyuwangi ini, teman-teman. Wani Durian berbagi, tetap semangat berkebun durian bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.